Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Bawaslu Kabupaten Boyolali dimanapun Anda berada. Kali ini berjumpa lagi dengan saya Lukmanul Hakim pada acara talk show Bawaslu Kabupaten Boyolali. Dan nanti beberapa menit ke depan akan saya temani dalam acara kali ini. Yang tentunya pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu terkait mediasi dalam penyelesaian sengketa proses pemilu. Tentunya pada video-video sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa ada tahapan proses dalam penyelesaian sengketa proses pemilu. Salah satunya yaitu mediasi, di mana mediasi itu akan dilakukan di Bawaslu. Sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, langsung saja kita akan sapa tamu kita pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama Ibu Puspaningrum SHMH. Beliau adalah koordinator divisi penyelesaian sengketa di Bawaslu Kabupaten Boyolali. Dan yang kedua Bapak Widodo SH. Beliau adalah koordinator divisi hukum, humas, data dan informasi di Bawaslu Kabupaten Boyolali. Langsung saja kita sapa narasumber kita. Selamat siang Ibu Puspaningrum dan Bapak Widodo. Selamat siang Mas. Alhamdulillah, terima kasih sudah bersedia untuk datang pada acara talk show Bawaslu Kabupaten Boyolali pada kesempatan kali ini. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Di masa pandemi ini yang penting kita sehat Mas, insyaallah. Ini pada talk show kali ini kita akan mendiskusikan terkait tema kita pada hari ini, yaitu mediasi dalam penyelesaian sengketa proses pemilu. Pertama-tama ini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah saya persiapkan. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu terkait sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan mediasi dalam penyelesaian sengketa proses pemilu itu. Untuk yang pertama mungkin Ibu Puspaningrum bisa untuk menjelaskan terkait hal tersebut. Ya, terima kasih Mas Lukman dan Pak Dodo. Jadi mediasi itu sebetulnya adalah bagian dari kewenangan Bawaslu ya. Kita kan kemarin sudah bahas itu. Nah, kita sekarang fokusnya ke mediasi. Nah, sebetulnya mediasi itu apa tahu kan gitu ya, pertanyaannya bagi masyarakat seperti itu. Mediasi sebetulnya ya seperti musyawarah itu Mas. Orang awam taunya musyawarah. Kalau musyawarah itu kan tujuannya mencari mufakat. Nah, kalau ada mediasi, ada musyawarah, pasti sebelumnya ada perbedaan pendapat atau apa. Nah, kemudian dimusyawarahkan biar ada satu titik temu. Iya. Nah, kalau di mediasi ini, kalau di bahasanya pengawas pemilu ya, keadilan pemilu itu seperti musyawarah, hanya di sini adalah sistematis. Jadi ada tahapan-tahapan yang harus diselesaikan, dilakukan dalam mediasi, gitu Mas. Oh gitu. Untuk Bapak Widodo mungkin ada tambahan terkait mediasi itu. Jadi seperti disampaikan oleh Bu Puspa tadi, bahwa memang di kewenangan Bawaslu dikenal ada kewenangan untuk memediasi. Nah, mediasi tadi sudah disampaikan bahwa sebenarnya itu musyawarah, gitu. Tetapi bedanya dengan musyawarah secara umum adalah kalau di mediasi dalam penyelesaian sengketa proses pemilu itu harus tertib proses by prosesnya. Jadi tidak bisa kemudian melompat dan lain sebagainya, tidak bisa. Nah, nanti di belakang kita akan diskusikan tahapannya apa saja gitu. Tapi secara pengertian umumnya bahwa mediasi adalah proses musyawarah yang cara melaksanakannya itu harus tertib sesuai dengan aturan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Perbawaslu. Jadi tambah sedikit Mas, yang penting adalah terjadi kesepakatan. Oh, adanya kesepakatan. Mengatur kesepakatan gitu Mas. Jadi para pihaknya bisa sepakat. Kalau sudah sepakat, ya berarti kan sudah tidak ada permasalahan lagi gitu Mas. Jadi untuk titik poinnya itu mediasi itu dilakukan di Bawaslu, dan yang menjadi mediatornya itu juga harus dari Bawaslu, tidak bisa dari pihak luar, gitu ya. Lalu itu kan
terkait mediasi itu kan Bawaslu mendapatkan kewenangan untuk melakukan mediasi itu kan dari pasal 468 ayat 1 Undang-Undang 7 tahun 2017 dan juga di Perbawaslu nomor 5 tahun 2019 itu kan juga diterangkan terkait kewenangan Bawaslu. Lalu sebenarnya itu siapa sih pihak-pihak yang ada dalam penyelesaian sengketa proses pemilu dalam mediasi itu? Dari Bu Puspa untuk memberikan penjelasan terkait para pihak. Ya, ya Mas. Jadi memang para pihak itu menjadi sangat penting ya, sangat penting. Para pihak itu ada pemohon, termohon, dan pihak terkait. Yang terkait, yang menjadi pemohon itu yang utama. Siapa tahu yang bisa mengajukan sengketa ke Bawaslu? Apakah setiap orang, siapa saja? Banyak yang pemohon bermasalah langsung begitu ya? Enggak, ada batasannya dalam undang-undang itu. Yang pertama adalah peserta pemilu, partai politik, dan juga calon peserta pemilu, bakal calon. Jadi belum menjadi peserta pemilu. Yang menjadi peserta pemilu itu kalau sudah ada SKPU, betul ya. Nah, ada SKPU sebagai partai politik. Nah, kalau belum, partai politik peserta pemilu. Kalau belum itu bakal calon, itu boleh. Bakal calon ataupun peserta pemilu. Kemudian yang kedua adalah bakal calon DPD. Oh iya, DPD itu nanti masuknya ke MPR Mas ya. MPR itu kan isinya DPR dan DPD. Nah, itu individu perorangan. Itu boleh sebelum dia ditetapkan dalam DCT itu dia mengajukan dulu. Itu nanti namanya adalah bakal calon. Jadi bakal calon anggota DPD atau calon anggota DPD. Kemudian juga calon presiden. Calon presiden peserta pemilu Mas, calon pemilu presiden ya, wakil presiden. Sebelumnya bakal calon. Jadi kalau bakal calon itu dia sudah berminat untuk mendaftar, KPU sudah mendaftar, tetapi belum diberi SK sebagai calon peserta pemilu. Itu untuk pemohonnya, begitu Mas Lukman. Iya. Mungkin ada tambahan dari Pak Widodo. Jadi memang kalau kita bicara siapa pemohonnya, tadi sudah sangat jelas disampaikan oleh Bu Puspa ya, sesuai dengan bunyi pasal 7 di Perbawaslu nomor 5 tahun 2019. Yang pertama tadi adalah partai politik atau calon peserta pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu atau calon peserta pemilu di KPU. Jadi kalau belum mendaftarkan ya belum bisa. Tapi sudah mendaftarkan iya, karena itu kan bentuk bagian sudah masuk kepada sisi prosesnya. Dan yang kedua, partai politik peserta pemilu itu sendiri ya, setelah mendaftar kemudian mendapatkan legalitas kemudian menjadi peserta itu partai politik. Kemudian tadi juga ada calon bakal calon, seperti sampai ke Bu Puspa betul sekali, bakal calon masih sudah boleh dengan sudah mendaftar. Kalau belum mendaftar ya itu namanya kan bakal gitu. Yang bakal sudah mendaftar kan. Kemudian banyak lagi yang misalnya calon anggota DPD dan lain sebagainya yang untuk obyeknya banyak sekali sih sebenarnya untuk obyek yang disengketakan, tapi pemohonnya itu. Kemudian masuk ke tambah sedikit ya. Calon anggota DPR itu juga boleh mempunyai berhak atau legal standing sebagai pemohon. Jadi calon anggota DPR. Jadi yang dia sudah daftar tapi belum masuk di DCT. Ya. Itu dia merasa dirugikan, dia boleh ikut mengajukan sengketa di Bawaslu. Itu saya sebagai pemohon ya. Kemudian saya lanjutkan untuk termohonnya. Tadi disampaikan oleh Mas Lukman, itu diatur di pasal 8 Perbawaslu 5 tahun 2019. Jadi untuk termohonnya dalam sengketa proses pemilihan umum itu terdiri yang pertama adalah KPU provinsi atau KPU kabupaten kota untuk sengketa antara peserta dengan penyelenggara pemilu. Ya. Itu yang jadi termohonnya dalam KPU dan jajarannya sampai ke kabupaten kota. Dan yang kedua, partai politik peserta pemilu, calon anggota DPR, calon anggota DPD dan DPRD atau pasangan calon untuk sengketa antar peserta. Jadi ada dua itu yang menjadi pemohon. Mungkin Bu Puspa bisa menjelaskan terkait pihak terkait. Ya, jadi begitu Mas Lukman ya. Di dalam sengketa pemilu itu ada pemohon, ada termohon.
kemudian ada pihak terkait. Iya. Pemohon itu ya dia yang merasa haknya dirugikan kan gitu kan. Dengan adanya keputusan KPU atau berita acara KPU haknya dirugikan. Jadi harus ada kerugian apa? Masa tidak ada apa-apa terus dia mengajukan. Nggak bisa ya, dia merasa dirugikan kayak dirugikan. Nah itu dirugikan karena akibat dari berita acara maupun SK. Iya, maupun SK KPU. Nah itu untuk sengketa antar peserta dengan KPU ya Mas penyelenggara. Nah kemudian bisa jadi juga antar peserta. Jadi maka yang ditermohon itu juga tidak hanya pemohon KPU karena SK KPU, tapi juga sama-sama peserta pemilu. Itu juga bisa menjadi pemohon yang terkait dengan sengketa antara peraja gitu ya. Contohnya banyak, misalnya dalam hal pemasangan peraja sudah tak pasang partai A ditutupi partai B. Nah itu kan kalau pemasangan peraja kan nggak ada SKKPU-nya toh Mas? Iya. Ya pasang gitu ya. Wah ini tutupi aku kok? Nah itu kemudian menjadi sengketa, bisa seperti itu. Jadi itu Mas. Betul. Jadi saya nambah aja untuk contohnya banyak sih sebenarnya yang menjadi peluang untuk disengketakan gitu. Salah satunya tadi tentang tempat pemasangan misalnya. Nah, karena memang rujukannya tentu bukan sampai ke SK gitu sebenarnya ya. Tapi kadang-kala aturan-aturan lokal, misalnya peraturan bupati terkait tempat yang diperbolehkan atau dilarang memasang APK. Setelah dipasang di situ ternyata rebutan misalnya. Rebutannya mungkin ada yang mohon maaf menggunakan cara-cara yang kurang etis, misalnya tadi ditutupi misalnya, kan ada dirugikan. Kemudian untuk menghindari adanya konflik di masyarakat ada salurannya, yaitu proses pengajuan penyelesaian sengketa proses ke Bawaslu. Saya kira untuk terkait para pihak sudah sangat jelas. Pihak terkait ya Mas. Pihak terkait itu pihak yang dia sebetulnya tidak bersengketa secara langsung. Tapi dengan adanya sengketa itu dia merasa bisa kemungkinan dirugikan. Nah itu dia bisa masuk menjadi pihak terkait. Ya, tadi ada contohnya, beberapa contoh. Mungkin Pak Duto bisa memberikan contoh. Begini, misalnya ada contoh ya. Pas kita tahu misalnya pencalonan calon anggota DPRD itu kan oleh partai politik Mas. Disusun oleh partai politik yang kemudian diajukan kepada KPU menjadi daftar calon sementara. Dan itu semua sudah desain tuh, Pak Desa sudah tahu semua. Tiba-tiba nanti pas menjadi daftar caleg tetap tanpa berkoordinasi dengan calon-calegnya itu, bakal calon ya bahasa bakal calegnya itu, tiba-tiba muncul SK KPU yang berdasarkan ya mungkin masukan partai atau ini sebenarnya karena yang punya kewenangan, munculnya DCT-nya itu berbeda dalam calon tetapnya, berbeda misalnya si A, diajukan si A dari nomor 1 misalnya tiba-tiba menjadi nomor 10. Nah tentu kan dia merasa dirugikan. Bisa dia melakukan upaya sengketa kemana? Ke Bawaslu. Apa yang disengketakan? Surat keputusannya, keputusan munculnya di DCT. Kemudian apakah ada pihak terkait? Ada. Siapa partai politik yang kemudian memberikan rekomendasi mungkin, dan itu nanti ditelisik oleh proses itu, di proses itu, mediasi itu. Jadi betul nggak ini masukan dari partai politik misalnya dan lain sebagainya, apa penyebabnya dan sebagainya, untuk mencari titik temu kesepakatan. Kalau bisa diterima semua pihak maka mungkin selesai. Kalau enggak, masuk aja. Intinya ada kerugian. Ada kerugian secara langsung. Betul. Sudah sangat jelas dijelaskan terkait para pihak yang ada dalam proses penyelesaian sengketa proses pemilu, yaitu yang pertama adanya pihak pemohon, termohon, dan juga pihak terkait ya Pak. Betul. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, minumannya bisa diminum dulu biar keburu dingin nanti. Terima kasih Mas Lukman. Dilanjutkan untuk pertanyaan yang selanjutnya, yaitu terkait
kan ketika ada pemohon mengajukan permohonan ke Bawaslu terkait penyelesaian sengketa proses pemilu itu kan pasti ada syarat administrasi yang harus dipenuhi. Salah satunya yaitu terkait yang saya dapatkan itu kan ada formulir PSPP 1 itu terkait surat permohonan yang harus diajukan ke Bawaslu. Terus sebenarnya itu isi dari surat administrasi permohonan tersebut itu harus memuat apa saja sih Pak sebenarnya? Baik, terima kasih Mas Lukman atas pertanyaannya. Jadi memang betul kalau kita merujuk pada peraturan perundang-undangan yaitu baik di undang-undang maupun Perbawaslu 13, mohon maaf di pasal 13 Perbawaslu 5 tahun 2019 itu memang kita kenal ada namanya formulir model SPP 01 ya. Tentu ini harus memuat banyak hal. Yang pertama yaitu harus memuat identitas pemohon yang terdiri atas nama pemohon, kemudian harus ada alamat pemohon, kemudian ada nomor telepon, ada faksimil dengan dilampiri fotokopi kartu identitas. Dalam hal ini yang paling valid adalah KTP atau identitas kependudukan lainnya yang sah, misalnya ada SIM dan sebagainya sebagai syarat orang, individu dan tempat kependudukan. Kemudian yang kedua, identitas termohon yang terdiri dari nama termohon, kemudian ada alamat termohon dan nomor telepon atau faksimil. Ini penting karena biar tidak salah alamat itu ya. Masa memohonkan sesuatu ada objek sengketanya, tapi yang jadi termohonnya tidak ada. Urusan dengan siapa kan gitu ya. Itu anunya bahasa gojekannya seperti itu. Kemudian yang ketiga, orang yang jelas mengenai kewenangan penyelesaian sengketa proses pemilu itu di formulir itu ada. Karena harus dijelaskan juga. Jangan-jangan Bawaslu tidak mempunyai kewenangan gitu ya. Itu agak nanti dipertanyakan, harus diuraikan. Kemudian yang selanjutnya ada kedudukan hukum pemohon dalam penyelenggaraan pemilu. Ya, apakah dia sah kedudukannya di muka hukum terkait dengan penyelenggaraan pemilu itu. Dan selanjutnya ada kedudukan hukum termohon di dalam penyelenggaraan pemilu juga. Ya, jangan-jangan nanti yang dimohonkan itu yang jadi termohon itu orang lain yang nggak ada sangkut pautnya dengan prosesnya. Itu salah alamat juga kan. Kemudian selanjutnya ada uraian yang jelas mengenai tenggat waktu pengajuan permohonan. Ya, kenapa? Karena memang kita tahu di dalam proses sengketa ini ada batasan waktu. Kalau keluar dari batasan waktu, nanti Bu Puspakat juga menjelaskan itu, tentu tidak bisa ditangani karena bisa saja tidak masuk waktu atau daluarsa. Kalau tidak masuk waktu itu belum ada di tahapan, daluarsa sudah keluar dari batas waktu yang ditentukan. Nah, itu juga tidak bisa diterima. Nanti bahaya kalau bisa diterima. Orangnya sudah diputus baru diusahakan sengketa sekarang. Sudah sudah jauh ya. Kemudian selanjutnya penyebutan secara lengkap dan jelas objek sengketa proses pemilu yang memuat kerugian langsung pemohon atas objek yang disengketakan. Jadi jelas, ini tidak bisa mengandai-andai ya. Nanti Bu akan juga menjelaskan kalau tidak ada kerugian jelas ya ngapain harus sengketa, itu nanti bahaya kan. Wah, karena walaupun ini adalah semua proses-proses politik, tapi sekali lagi dalam konteks itu harus dijelaskan kerugian secara langsung dan masih ada dua lagi Mas. Yang selanjutnya ada uraian alasan pemohon sengketa proses pemilu berupa fakta yang disengketakan. Harus ada faktanya yang disengketakan. Jangan-jangan cuma asumsi misalnya atau ngarang, itu nggak boleh. Harus ada faktanya. Misalnya bukti formal surat misalnya, atau berita acara dan sebagainya, dijelaskan. Dan yang terakhir ada hal yang dimohonkan di dalam untuk apa yang akan diputus, atau kalau dalam bahasa hukumnya ada petitumnya. Itu harus kenapa sih, apa sih yang dimohonkan gitu kan. Kalau tidak ada itu nanti bingung, Bawaslu juga akan bingung, kan ngopo ya, itu apa yang dimau oleh dia gitu ya. Mintanya apa itu kan enggak itu juga harus jelas di dalam formulir model PSPP 01 itu. Mungkin itu Bu Puspa bisa. Iya betul Mas Toto, betul Mas Lukman. Jadi kalau kita akan beracara atau bersengketa di Bawaslu yang prosesnya ini adalah proses mediasi, tentunya sebelum ke proses mediasi itu dia sudah harus mendaftar dulu gitu ya. Nah, tadi ada beberapa formulir yang sudah disediakan. Itu nanti bisa diunduh, kemudian nanti diupload. Itu karena kita sekarang kan keterbukaan publik.
Jadi biar tahu ini permasalahan ada apa enggak, langsung RI tahu, oh di Boyolali ada sengketa misalnya gitu ya. Nah tadi sudah jelaskan yang bersengketa itu siapa? Para pihaknya adalah termohon dan pemohon. Nah itu jelas pemohonnya siapa, termohonnya siapa, yaitu harus identitasnya lengkap, kewenangannya lengkap. Tadi termohon sudah dijelaskan, pasangan calon misalnya gitu. Itu seperti yang dijelaskan tadi, itu dia harus lengkap. Dan yang penting sekali itu adalah kerugian tadi. Kita selalu bilang kerugiannya ada apa enggak gitu ya. Kalau dalam kitab undang-undang perdata itu siapa yang merugikan dia harus mengganti rugi kan gitu. Itu juga berlaku sebetulnya dalam pemilu ini, biar pemilunya kan jurdil gitu, jujur dan adil. Itu artinya ya yang rugi, yang dirugikan ya harus mengganti rugi. Mengganti ruginya dengan cara apa? Nanti di undang-undang pemilu mungkin kita bisa lihat seperti dalam lagi, atau misalnya mengembalikan haknya gitu kan, itu juga wujud ganti rugi kan. Nah kemudian juga yang lebih penting tadi kalau Pak Ketua Membuka juga tenggat waktu. Jangan sampai sudah lewat tahapan ya. Kalau kita tahu tuh berapa hari Mas Lukman? 3 hari. 3 hari. Jamnya waktunya hari sejak SK atau PLKPU itu ditetapkan. Hitungannya kan hari kerja. Hari kerja ya betul. Hari Jadi kerja. kadang kita tuh salah. Salah. Oh ya, luar biasa hitungnya itu. Kalau dalam undang-undang pilkada itu harinya hari kalender. Nah, ya. kalau kita ini nanti adalah pemilu beda lagi. Nah itu juga penting sekali. Itu nanti biar kita sudah serius mikirkan ternyata sudah daluarsa. Yeah. Nah jangan sampai itu kalau kita sudah daluarsa pun kita tidak bisa melakukan apa-apa kan. Bukan berarti kita merugikan hak lain, kan manusia yang tidak menggunakan waktu sesingkat itu. Kemudian yang penting tadi adalah isinya apa, permohonannya apa ya? Isi yang mau dimohonkan itu. Yang dimohonkan, karena kita tidak boleh nanti memutus di luar yang dimohonkan. Nah, itu namanya ultra petita. Kan nggak boleh ya Mas, mintanya ini putusannya apa? Nggak nyambung kan? Apalagi yang minta diputus. Ya. Dagelan politik begitu namanya. Ya. Jadi untuk terkait syarat administrasi yang harus ada dalam surat permohonan itu kan sudah sangat jelas banget. Iya. Dari identitas dan lain-lain sampai permohonan yang ingin diputus. Iya. Tentunya ketika kita sudah mengetahui apa itu mediasi dan apa itu syarat administrasi yang harus ada dalam surat permohonan, dan kita selanjutnya akan masuk pertanyaan selanjutnya, yaitu terkait proses mediasi. Yeah. Pastinya di Bawaslu itu kan ketika mau melakukan mediasi itu ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Sebenarnya untuk proses mediasi sebelum dilakukan itu apa sih proses-proses atau tahapan yang dilakukan Bawaslu ketika mau melakukan mediasi itu? Baik, jadi memang betul untuk mediasi ini ada proses-proses dan tahapan yang dilalui, dan dikenal juga di dalam peraturan itu ada yang namanya tahapan pramediasi atau pemanggilan para pihak sesuai dengan pasal 19 dan 20 di Perbawaslu nomor 5 tahun 2019. Nah, dalam konteks tahapan pramediasi ini itu ada syarat-syarat atau ada proses yang harus dilalui. Yang pertama adalah mediasi wajib dihadiri oleh pemohon dan termohon. Bahasanya mediasi wajib, sebenarnya pramediasi harus dihadiri oleh pemohon dan termohon. Iya. Kemudian yang kedua, para pihak yang tidak hadir dalam pemanggilan pertama wajib untuk dipanggil lagi, ada pemanggilan kedua secara patut, Mas. Ketika mau melakukan mediasi dipanggil itu. Panggil dulu, iya. Kemudian yang ketiga, pemohon yang tidak hadir setelah dipanggil setelah 2 kali, permohonan dinyatakan gugur. Ini sebenarnya bagian dari istilahnya bentuk aturan untuk mempertegas niatan orang. Namun berani mengajukan permohonan kok kemudian ketika dipanggil tidak datang. Yang berkepentingan siapa kan? Nggak niat gitu kan. Kalau kemudian tidak dinyatakan gugur, ya enak itu ya Bu ya. Istilahnya kan aneh malah kan ya. Kemudian pemohonnya. Iya, untuk pemohon kan
prinsipnya ini kan Mas, sengketa itu kan sesuatu karena ada yang merasa dirugikan. Ya, betul. Kita kan tidak berkepentingan apapun, negara tidak berkepentingan apapun, konteks secara aturan secara umum, yang berkepentingan adalah para pihak itu. Nah kalau pemohonnya saja yang mengajukan permohonan kemudian dipanggil tidak datang, menganggap berarti kan itu tidak penting, tidak serius. Nah kemudian dinyatakan gugur ya, dan itu dinyatakan gugur dan Bawaslu Kabupaten Kota membuat surat putusan itu. Langsung ada surat putusan di permohonan dinyatakan gugur menggunakan formulir model PSBB 21. Ini penting ya. Kemudian yang selanjutnya termohon yang tidak hadir, ya, jadi kan tadi pemohon. Kemudian ada termohon yang tidak hadir setelah dipanggil sebanyak 2 kali, permohonan dilanjutkan ke tahap adjudikasi. Iya. Jadi kalau pemohonnya yang tidak hadir itu langsung dinyatakan gugur setelah dipanggil secara patut 2 kali. Kalau termohon itu tidak gugur, tetapi dinyatakan tidak ada kesepakatan di dalam mediasi, maka lanjut kepada proses adjudikasi. Ya. Proses adjudikasi itu apa? Itu tahap lain nanti akan kita bahas gitu ya. Kemudian mediasi dilaksanakan paling lama waktunya 2 hari dan dilaksanakan dengan proses secara tertutup. Jadi mediasi itu tidak terbuka untuk umum. Karena tentu mungkin saja di sana ada deal, ada rahasia, ada kesepakatan yang tidak setiap hak publik untuk tahu dan lain sebagainya. Mungkin itu bisa. Iya, gitu ya Mas ya. Jadi yang namanya mediasi itu sebetulnya bentuknya seperti sidang Mas ya. Jadi tadi dikatakan sistematis. Ada bentuknya seperti sidang. Kemudian kalau yang namanya mediasi seperti yang dengan Pak Toto itu tertutup. Jadi mediasi itu kan sebetulnya ingin mencari jalan keluar secara musyawarah kan. Nah mungkin di dalam, bukannya mungkin, memang diusahakan itu selesai di mediasi masalah itu. Mintanya apa, ini mintanya apa. Bisa nggak kita turunkan sedikit demi sedikit kalau itu misalnya dalam hal sengketa-sengketa yang umum gitu ya. Nah, misalnya kamu mintanya gitu, mintanya ini, misalnya begitu loh ya. Nah memang sebetulnya juga jarang terjadi di dalam mediasi itu ada kesepakatan. Jarang terjadi. Nah tapi kalau KPU udah datang atau pihak yang termohon nggak datang, langsung adjudikasi. Dilanjutkan adjudikasi. Langsung sidang. Kalau prinsipnya mediasi itu sebetulnya dicari win-win solution. Tidak ada yang menang, ada yang kalah gitu ya. Jadi semua menjadi setara gitu. Nggak ada yang dirugikan, nggak ada yang dipermalukan gitu kan. Sehingga tertutup ya Bu ya. Jadi tertutup. Nah tapi kalau tidak terjadi kesepakatan, tadi Pak Bro sama bilang, kalau pemohonnya nggak datang, ya sudah selesai saja, dia nggak niat. Ya kan logikanya kan begitu tuh, dia ini serius minta aja nggak jadi serius, berarti dia diabaikan saja, gugur gitu kan. Tapi kalau pemohonnya yang nggak datang, termohonnya nggak datang, mungkin ada sibuk apa gitu, atau memang sudah nggak ada niatan untuk dalam arti ujuk begitu ya. Ya sudah, lanjut ke sidang adjudikasi. Ya, dan itu tuh Mas, kalau kita jangka waktu kita menyelesaikan sengketa Bawaslu itu kan terbatas ya Mas. Kamu semuanya harus tertata. Tertata dan waktunya juga sangat terbatas. Terbatas, dan itu kita harus disiplin ikuti waktu itu. Mediasi itu memang paling banter itu hanya maksimal 2 hari. Karena penyelesaian sengketanya itu 12 hari ya Mas? Iya, 12 hari. Setelah prosesnya itu. Setelah pra mediasi, yaitu dipanggil tadi, kemudian dilanjutkan dengan mediasi itu sendiri. Tahapan mediasi itu sendiri yang ada di Bawaslu. Ya. Nah, seperti hanya dalam persidangan itu dimulai dengan sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Nah, itu kalau persidangan. Ya, kalau persidangan itu nanti begitu. Kalau mediasi kan enggak. Itu tadi sudah dijelaskan dengan jelas terkait ketika Bawaslu sebelum melakukan tahapan mediasi, yaitu ketika pemohon tidak hadir selama 2 kali, ketika dipanggil itu kan gugur. Tapi ketika termohon dipanggil 2 kali tidak hadir itu kan dilanjutkan ke sidang adjudikasi. Selanjutnya terkait tahapan mediasi yang dilakukan Bawaslu itu, Bu.
tahapan-tahapan yang dilalui ketika Bawaslu melakukan mediasi penyelesaian sengketa proses pemilu itu sebenarnya bagaimana sih Bu? Iya Mas ya. Kalau setelah perata sebelum mediasi, sebetulnya ada 5 tahapan Mas. Ada 5 tahapan dalam tahapan mediasi. Yang pertama adalah pemimpin mediasi itu menyampaikan pembukaan itu pemimpin mediasi. Kemudian penyampaian kronologis dari permasalahan. Ya. Nah, itu siapa yang menyampaikan? Pastinya pihak mohon ya. Dia menyampaikan itu ya. Kemudian tahapan yang ketiga adalah perundingan atau musyawarah. Negosiasi. Negosiasi. Nah, ini tentunya kalau dalam negosiasi ini yang mungkin adalah pemimpin sidang. Ya. Terus kemudian yang keempat itu adalah menyampaikan kesepakatan. Jika sepakat. Jika mencapai kesepakatan mediasi tersebut. Iya. Dan itu yang terakhir tahapan yang kelima adalah penandatanganan berita acara. Kalau terjadi kesepakatan itu nanti wujudnya juga putusan Mas. Jadi itu ada 5 tahapan dalam sidang adjudikasi. Itu kalau Pak Dr. mau menjelaskan, monggo lebih rinci Pak Dr. Baik. Tadi sudah disampaikan Bu Puspa secara umum gitu ya. Jadi tahapannya secara garis besar. Secara garis besar seperti itu. Tentu ini sangat rigid sebenarnya terkait misalnya pernyataan pembuka, ada salam pembuka, kemudian memperkenalkan diri, kemudian menjelaskan tidak berpihak atau netral gitu ya. Ini penting ya, karena mediator itu rumusnya harus satu dulu, itu harus netral, betul-betul netral. Tidak berpihak sama sekali, imparsial. Kemudian menerangkan ketentuan mediasi. Ketentuan mediasi itu bisa disepakati bersama-sama. Ketentuannya apa saja gitu, termasuk di dalamnya misalnya menjelaskan terkait dengan aturan main, tata cara menyampaikan pendapat dan sebagainya itu bisa. Dan itu bisa secara langsung di situ disepakati. Kemudian yang kedua, penyampaian kronologi permasalahan. Ya, itu memuat harus ada beberapa hal yang harus dimuat di situ. Yang pertama, kronologi masalah dari objek yang disengketakan. Ini penting. Kenapa? Karena utamanya mediator itu diasumsikan itu tidak mengetahui apa-apa. Karena kan pihak yang tidak berpihak, pihak yang betul-betul di luar itu semua yang diharapkan secara aturan melekat di dalam kewenangan Bawaslu itu menjadi pihak yang harus memutus berdasarkan fakta-fakta aja. Bukan karena kepentingannya. Jadi makanya harus ada kronologi yang jelas. Kemudian yang kedua, legal standing atau kedudukan hukum para pihak. Ini harus dimunculkan di dalam itu biar semuanya itu yakin. Karena belum tentu yang bersengketa itu saling kenal loh sebenarnya secara langsung. Sehingga oleh mediator itu perlu dijelaskan kedudukan para pihak atau legal standing biar tidak salah orang, biar juga tepat sasaran dan tidak melanggar peraturan. Kenapa Anda menggugat atau kenapa Anda digugat gitu, dimohon atau termohon ya, kalau bahasa kan gugat tapi ini pemohon atau termohon itu harus jelas itu kenapa menjadi pemohon, kenapa menjadi termohon. Ya, kemudian selanjutnya kerugian dan kepentingan langsung para pihak apa yang menjadi poin yang harus disengketakan. Kalau tidak ada kerugiannya kan tadi saya sampaikan di awal-awal. Untuk apa disengketakan? Nggak ada kerugiannya kok, dengan buang-buang waktu, tenaga dan pikiran. Ingat, semua proses ini dilakukan utamanya yang melekat kewenangannya di Bawaslu itu seluruhnya pada proses tahapan yang kalau ibarat di dalam satu pesta itu pas baru rame-ramenya sebenarnya, sehingga kalau tidak ada istilahnya kerugian yang dan kepentingan langsung para pihak ya kita nggak mau repot juga gitu kan, seperti itu. Kemudian selanjutnya terkait dengan tadi ada penyampaian kronologi ya, dan perundingan kesepakatan. Itu yang pertama, mediator mempersilahkan pemohon untuk menyampaikan tawaran poin-poinnya. Itu seperti yang kita tadi harus ada itu yang ditawarkan, namanya aja mediasi. Kok mediasi itu sebenarnya musyawarah ya yang dilembagakan. Harus ada poin-poinnya di. Dan yang kedua, mediator mempersilahkan termohon untuk menyampaikan poin-poinnya juga. Tadi pemohon kemudian sampai termohon. Biar siapa tahu tiba-tiba pemohon menyampaikan poin-poinnya, termohon menyampaikan poin-poinnya gadrok sudah selesai ya. Walaupun berdasarkan pengalaman seperti sampaikan oleh Bu Puspa tadi sangat jarang terjadi kesepakatan di dalam mediasi yang tidak lanjut kepada proses adjudikasi. Jadi seperti kemudian yang terakhir terkait dengan perundingan kesepakatannya
pemohon dan termohon menyepakati poin-poin kesepakatan. Tapi tanda kutip kalau sepakat, kalau tidak sepakat ya sudah, itu nanti yang munculnya putusan, baik putusan kesepakatan maupun keputusan tidak sepakat itu yang kemudian akan menjadi dasar apakah berhenti di situ atau kemudian lanjut menjadi proses adjudikasi. Iya, jadi begitu Mas Lukman ya. Jadi yang penting di sini adalah Bawaslu itu sebagai mediator itu dia harus tidak berkepentingan apapun, dia harus bersifat netral gitu. Dan Bawaslu itu seperti yang disampaikan kewenangan undang-undang, selesai kalau jadi kesepakatan itu sifatnya final dan mengikat, sudah nggak ada upaya lain karena sudah sepakat di situ gitu ya. Nah kemudian di dalam di dalam mediasi itu tidak boleh Bawaslu itu bertemu dengan para pihak di luar persidangan. Jadi tidak ada kaukus Mas, tidak boleh ada kaukus. Nanti bisa diasumsikan Bawaslunya nggak netral kan, dia masuk perundingan sendiri di luar gitu kan. Itu yang perlu berbeda dengan mediator yang di luar Bawaslu. Betul. Iya. Nah kalau sebagai mediator dalam urusan sengketa Bawaslu malah dia kaukus dengan pihak lain, ya nanti endingnya ke DKPP ya Mas. Itu berarti menyalahi kewenangan. Diindikasikan keberpihakan. Iya, begitu Mas Lukman. Ya begitu. Jadi itu tadi kan untuk yang ketika terjadi kesepakatan kan akan dituangkan dalam berita acara kesepakatan dan akan dibuatkan putusan oleh Bawaslu. Untuk dilanjutkan ke ketidaksepakatan pun juga Mas, ada putusannya, putusan ketidaksepakatan. Karena kalau tidak sepakat di putusan itu baru dilanjutkan menjadi dasar lanjut menjadi adjudikasi. Minimal tertuang di dalam berita acara. Ya, itu Mas. Selanjutnya ini terkait pertanyaan selanjutnya, yaitu ini tadi sebagian sudah dijawab, namun agar dijelaskan lebih detail terkait ketika terjadi ketidaksepakatan dalam proses penyelesaian sengketa proses pemilu dalam tahapan mediasi itu, dilanjutkan dengan tahapan apa ketika tidak terjadi kesepakatan antara para pihak dalam proses mediasi itu? Mungkin Pak Dodo bisa menjawab. Baik, sebelum nanti Bu Puspa nambahin. Jadi memang harapannya munculnya mediasi itu munculnya satu kesepakatan, win-win solution kalau bahasa Bu Puspa, dan itu memang arahnya ke sana. Tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang diuntungkan dalam konteks keadilannya, tetapi untuk bareng-bareng karena win-win solution ya. Salah satu Tapi seperti sampaikan juga Bu Puspa, di pengalaman membuktikan bahwa jarang sekali terjadi kesepakatan gitu ya. Maka kalau tidak ada kesepakatan akan dilanjutkan dengan proses adjudikasi. Nah, proses adjudikasi ini itu sekali lagi hanya bisa dilalui setelah proses mediasi terjadi. Ya, baik pemohonnya datang, baik pemohonnya tidak datang, baik termohonnya datang, pemohonnya tidak datang di proses mediasi, itu baru boleh sampai kepada adjudikasi, ya, yang muncul kemudian fokus betul-betul pemeriksaan seperti sebagaimana sidang, karena itu kuasi peradilan ya Bu. Adjudikasi itu kuasi peradilan. Jadi peradilan yang berhak memutus tapi tidak peradilan yang sesungguhnya sebagaimana dikenal di dalam trias politika kita gitu ya. Itu yang melekat di dalam Bawaslu. Nah, itulah yang kelanjutan dari misalnya tidak terjadi kesepakatan. Mungkin Ibu. Iya, gini ya Mas Lukman. Disinilah Bawaslu dituntut profesional. Karena penyelesaian sengketa proses di Bawaslu tadi waktunya dibatasi, sangat dibatasi. Mediasi itu hanya 2 hari. Kalau terlalu lama-lama habis nanti. Habis itu setelah itu tidak terjadi kesepakatan, maka segera dilakukan mediasi. Untuk memanfaatkan waktu yang singkat itu harus ada timeline-nya disepakati. Saat itu juga diberikan undangan untuk para pihak datang dalam sidang adjudikasi. Nah, nanti sesi berikutnya akan kita bahas lebih dalam adjudikasi itu. Tapi pada prinsipnya adjudikasi itu nanti persidangan yang dipimpin oleh majelis hakim. Majelis sidang adjudikasi gitu, majelis hakim ya. Ya karena kita semi kuasi peradilan, katakan hakim gitu. Dan kewenangannya mohon maaf dalam konteks penyelesaian sengketa itu persis sama dengan hakim. Itu nanti di adjudikasi aja itu ya. Terus kemudian sidangnya terbuka untuk umum. Nanti kalau kita pernah lihat persidangan di pengadilan, ya persis di situ nanti
disampaikan para pihak dan seterusnya begitu ya. Nah kalau memang di dalam mediasi ini yang tadi sudah kita singgung sama-sama tujuannya adalah mencapai kesepakatan, tidak sepakat, ya mau nggak mau kita harus melanjutkan ke adjudikasi mas, tidak selesai sampai di situ. Ini tuntas kita dan profesional kita diuji di sini. Dan kebetulan di Bawaslu Kabupaten Boyolali itu kita sudah menyelesaikan itu. Begitu Pak Duto ya? Betul, kita punya pengalaman. Sudah pernah menangani proses penyelesaian. Ya. Dan benar tidak sampai terjadi kesepakatan di mediasi. Sampai ke adjudikasi begitu mas. Dari awal sudah diterangkan dengan sangat jelas terkait dari pengertian mediasi sampai pada tahap terakhir yaitu tahapan mediasi dan ketika tidak terjadi kesepakatan dalam proses mediasi itu sudah sangat jelas sekali. Mungkin ada tambahan yang mau disampaikan kepada sahabat Bawaslu yang telah menyaksikan acara talkshow Bawaslu pada hari ini. Baik, terima kasih Mas Lukman atas waktunya. Jadi ini sebagai closing statement ya, sebelum acara kita akhiri. Dari runutan apa yang kita sampaikan dan dengan Bu Puspa tadi kita diskusikan mulai awal sampai akhir tadi, ini kami perlu sampaikan kepada sahabat Bawaslu di Paripurna Berada bahwa memang berdasarkan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 melekat di kami kewenangan kami itu Bawaslu ya, menurut kami kabupaten kota itu kewenangan untuk menyelesaikan sengketa proses melalui mediasi yang misalnya tidak terjadi kesepakatan lanjut sebuah adjudikasi. Ini merupakan satu kanal atau saluran yang bisa dimanfaatkan oleh tadi para pihak yang ke depan mungkin berkepentingan. Kami di Bawaslu Kabupaten Boyolali tentu akan istilahnya berusaha menjadi mediator yang sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, menjaga marwah demokrasi ke depan itu bisa menjadi lebih baik. Dari Bu Puspa, mungkin ada tambahan? Saya menambah sedikit ya Mas Lukman. Memang benar, Undang-Undang Nomor 7 ini memberikan kesempatan yang begitu luas kepada Bawaslu dan mempunyai kewenangan yang begitu besar kepada Bawaslu untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu. Kalau sengketa hasil pemilu ada di Mahkamah Konstitusi. Kita, masing-masing kabupaten kota, ini diberi kewenangan untuk menyelesaikan itu. Jadi ini sesuatu hal yang amat undang-undang yang harus kita emban sebaik-baiknya dan kita harus lakukan dengan profesional. Tujuannya apa? Agar pemilu itu bisa semakin demokratis, jujur dan adil, berkeadilan begitu. Nah, mungkin kemarin itu waktu pemilu tahun 2019 masyarakat belum paham kewenangan Bawaslu karena kita masih baru lahir, undang-undangnya tahun 2017 baru pertama kali diundangkan dan kewenangan itu baru dimiliki dalam pemilu itu baru undang-undang nomor 17. Nah, di sini kita akan sampaikan terus-menerus kepada masyarakat. Nanti kalau tahun 2024 pada saatnya pemilu, datanglah ke Bawaslu. Kalau merasa haknya dirugikan, jangan takut, jangan ragu-ragu. Siapa saja silakan ke Bawaslu, silakan konsultasi apa yang bisa dilakukan agar haknya terlindungi, agar masyarakat umum itu mempunyai keberanian untuk memperjuangkan hak-haknya. Begitu. Ya. Jadi kita akan terbuka ya Mas Lukman, akan kita siapkan formulir-formulirnya, akan kita bantu dalam pengisian permohonan SIPS-nya di Bawaslu, akan kita bantu. Kita membantu proses. Kita tidak memutus dengan memihak, beda loh ya. Kita prosesnya kita bantu. Betul. Tetapi dalam pelaksanaan nanti dalam persidangan itu putusannya bagaimana? Kita Bawaslu Kabupaten Boyolali khususnya ada pada titik netral. Kita tidak memihak pada manapun karena kita adalah imparsial dan bisa netral dan juga akuntabel. Artinya bisa dilihat semua orang. Saya rasa itu yang bisa kami sampaikan, Mas Lukman. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kesempatan ini mudah-mudahan bisa berguna bagi masyarakat luas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasan yang telah disampaikan oleh Bapak Widodo dan Bu Puspaningrum dan
Saya sampaikan terima kasih kembali atas berkenannya untuk hadir pada acara Talkshow Bawaslu Kabupaten Boyolali pada kesempatan kali ini. Ya, Mas. Dan semoga untuk program-program selanjutnya bisa juga hadir dalam acara Talkshow Bawaslu Kabupaten Boyolali. Sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, akhirnya kita berada di penghujung acara pada Talkshow Bawaslu Kabupaten Boyolali pada hari ini. Dan saya sampaikan kepada seluruh sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada untuk selalu menjaga jarak atau menerapkan protokol kesehatan dalam menangani pandemi COVID-19 agar kita semua terhindar dari pandemi COVID-19. Dan semoga materi atau penjelasan dalam acara Talkshow Bawaslu Kabupaten Boyolali pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat bagi seluruh sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Akhirnya saya Lukmanul Hakim beserta kru mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata dan lain sebagainya. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam